Balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, udah lama banget gue nggak bikin video. Kali ini gue mau ngobrolin video soal pompa. Pompanya ini merek Topic. Kalau kalian tahu, Topic tuh yang bentuknya kayak logonya kayak segitiga warna kuning yang kayak mirip logo Biohazard. Tapi sebenarnya bukan logo Biohazard, tuh logonya logo pompa itu. Ya, jadi sedikit aja, Topic itu tuh sebenarnya perusahaan Taiwan, benar-benar Taiwan. Udah well known banget di Indonesia ya, karena dibawa sama Rodaling, jadi boleh bilang udah familiar banget. Nah, cuman yang gue mau terangin ini pompanya nih, karena dia punya satu pompa itu spesial banget yang gue rasa belum ada di pompa-pompa lain gitu. Tapi gue juga mau terangin bestsellernya dia ada 4 jenis tuh apa aja. Ya, langsung kita simak aja yuk. Nah, di yang paling laku itu adalah di Rodi, jadi namanya Joblo Rodi X. Ya, itu dan juga Joblo Sport 3. Ini harganya sama, retailnya 548. Jadi untuk Joblo Rodi X itu kapasitas pompanya sekali stroke itu 310. Ya, untuk yang Sport 3 itu sekali stroke itu 318. Jadi bedanya yang warna kuning nih itu bedanya cuma 8 cc. Ya, jadi sebenarnya kapasitas mirip-mirip 160 PSI, terus juga stroke-nya sekali stroke 310 sama 318 cc itu kecil banget lah bedanya. Beda paling besar di mana? Itu di base-nya. Ya, kalau misalnya yang Rodi X itu base-nya itu plastik polimer. Tapi kalau yang Sport 3 yang warna kuning ini lebih kokoh. Ini bahannya besi. Ya. Jadi buat lebih awet lah. Nah, keunggulan kelemahannya gimana? Bukan keunggulan sih. Sebenarnya kalau misal kalian mau pakai ini buat di rumah atau di bengkel, saya lebih saranin yang Sport 3. Ya, tapi kalau kalian misalnya mau bawa-bawa ke luar negeri nih, misalnya mau event, bawa dalam bike box, mendingan pilih yang Rodi X karena jauh lebih ringan, 500 gram. Ini berarti sekitar 1,1, yang ini sekitar 1,6. Ya, anggaplah 1,7 sama 1,2. Jadi beda lumayan 500 gram. 500 gram kalau di bike box itu kalian bisa isi sama sepatu atau helm. Sepatu helm kayaknya masih masuk lah 500 gram atau baju-bajuan gitu loh. Ya, jadi kelebihannya yang Rodi X ini lebih ringan. Sedangkan yang Sport 3 ini lebih kokoh karena base bawahnya itu besi. Nah, sekarang produk yang ketiga itu namanya Topic Joblo Race. Ya, kelebihannya di mana? Kelebihannya adalah maksimumnya 200 PSI. Ya, kelebihannya 200 PSI. Kalau yang lain 160. Jadi, walaupun kita kadang-kadang cuma ngejarnya di 100 PSI, tapi pastinya kalau misalnya kapasitas yang maksimum 160 sama maksimum 200, itu pasti pompanya akan lebih enteng yang 200. Jadi misalkan ini 100 nih, wah kalau yang maksimum 160 bisa, tapi lebih berat. Nah, kalau yang maksimum 200 lebih ringan. Tapi karena dia maksimum 200 PSI, otomatis volume per stroke-nya itu lebih kecil, jadi sekitar 255. Jadi beda 20%. Jadi kalau misalnya pompanya mungkin 20% lebih banyak dibandingin yang Rodi atau yang Sport 3. Nah, kelebihannya lagi untuk yang race itu hostnya itu bisa sampai 1,2 meter. Sedangkan kalau yang sebelumnya yang Rodi sama Sport 3 itu cuma 75 cm kurang lebih. Nah, kalau untuk berat, yang race ini ada in between Rodi sama Sport 3. Bawahnya pun plastik ya. Ini berarti 1,4. Ya. Jadi kalau kalian misalnya masih main yang pakai tubular, itu kan biasa 100-110. Saya rasa akan lebih enak pakai yang race. Ya, atau misalnya masih pakai yang model tipe lama, punya sudah klasik banyak, Just 23, Just 25 itu kan biasa di atas 100. Saya lebih saranin pakai yang race. Kayak ini. Nah, untuk pompa produk ketiga yang namanya Joblo Race ini harganya retailnya 598. Jadi lebih mahal 50.000 dibanding yang Rodi sama Sport 3. Nah, untuk produk pompa keempat yang dari Topic, ini yang saya belum pernah ketemu di merek lain. Ini pamungkasnya deh. Ini namanya Topic Joblo 2B, 2 stage. Maksudnya 2 stage gimana? Jadi mereka tuh punya stage pertama. Stage pertama itu cc-nya lebih besar, masuknya lebih besar, tapi PSI-nya sampai 30. Nah, setelah 30, kita akan kita akan ubah posisinya ke stage kedua, itu buat masukin pressure-nya lebih tinggi. Nah, untuk produk Topic Joblo 2B 2 stage ini beratnya 2,3 kg, jadi lumayan agak berat. Base-nya pun besi ya, jadi kokoh banget. Lalu pressure maksimumnya 160, jadi sama kayak Rodi sama Sport 3.
Nah, bedanya itu yang tadi bilang ada 2 stage. Jadi stage pertama itu sampai 30 PSI, itu sekali pompa, sekali stroke itu 758 cc. Ya, jadi hampir 3 kali lipat dari race, atau hampir 2,5 kali lipat Rodi dan Sport 3 gitu. Nah, begitu 30 PSI, kita rubah posisinya ke stage 2. Itu pompanya langsung posisi sekali stroke itu dapat 258 cc. Jadi kurang lebih kayak race. Ya. Nah, maksimal 160. Nah, ini yang menarik, kadang-kadang kita ada perlu, misalnya kalian MTB itu kan nggak perlu pressure tinggi, tapi sekali stroke kita perlu banyak. Nah, kalau lagi race gitu, pakai ini bisa cepat. Untuk produk Joblo 2B 2 stage ini, harganya tuh 1.498. Jadi, boleh bilang nih pompa termahal yang gue pernah jual, dan lumayan, jualnya juga banyak. Cuman gue mau terangin di video ini tuh, kelebihannya bener-bener seperti apa, gitu loh. Nah, untuk keempat pompa ini semua, itu bisa valve kecil, valve Presta, atau valve Shredder yang besar. Ya. Nah, khusus untuk yang Joblo 2B, itu harus removable valve core. Jadi, valve core-nya bisa dibuka, bukan yang paten. Jadi, konsepnya Joblo 2B 2 stage ini, itu kita buka valve core-nya, lalu kita pompa tanpa valve core. Nah, setelah udah dapat pressure yang diinginkan, baru kita masukin lagi valve core-nya. Ya, jadi ini tuh harus khusus untuk menggunakan ban dalamnya yang menggunakan removable valve core yang bisa dibuka. Seperti apa removable nanti kita akan bahas di berikutnya. Juga nanti kita akan coba langsung gimana implementasinya di sepeda. Yuk, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita akan coba, kalau yang lain pompa udah biasa lah, udah tahu ya. Ini sekarang kita cobain topik Joblo 2B yang 2 stage ya. Jadi pertama, ini gue udah punya wheel shape, pompa. Pastiin dulu kalau misalnya valve lo tuh removable valve core. Ini kunci biasa, kunci pentilnya biasanya. Lalu coba dulu bisa dibuka nggak? Kalau bisa dibuka artinya aman ya. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa dibuka, artinya nggak bisa pakai Joblo. Nah, ini biasanya bisa dibuka ini. Ini namanya removable valve core ya. Biasanya kalau tubeless umum banget pakai removable valve core. Ya, kalau ini dia. Oke. Nah, ini sekarang pompanya. Nah, ini caranya. Ini stage 1. Ya, jadi kalau misalnya kita stage 1 dulu, udah gitu kita stage 2. Tuh, ini nama stage 2. Ya. Ini bentuk pompanya. Kepala pompanya. Ya. Gue juga lagi minta repair kitnya. Jadi kalau sampai nanti karetnya aus, kita juga nggak akan bingung. Jadi pompanya bukan upgear, tapi kita ganti karetnya doang. Kita lagi minta ke Topik untuk sediakan. Ya. Nah, jadi caranya begini. Pastiin juga valve yang keluar ini lumayan agak panjang lah. Amannya sih 1,5 cm lah amannya ya. Mungkin 1 cm pun aman sih. Cuman kalau bisa 1,5 itu paling enak sih untuk pompa-pompa, segala macam kepala pompa, biasa 1,5 itu udah aman. Oke. Nah, ini kita tekan ya, lalu kita cari dulu ngejepit nggak si valve core-nya. Nah, setelah kira-kira ngejepit, putar ke kanan. Biasanya kalau udah masuk valve core-nya, itu kelihatan ada renggangnya tuh. Nah, tuh, ini udah kelepas nih. Bisa fokus nggak sini? Lebih dalam. Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan ya? Ada valve core-nya tuh, naik turun tuh. Ya. Nah, setelah itu, baru kita pompa. Nah, ini ya, stage 1 itu 750. Tuh, sekali tembak tuh. Langsung naiknya banyak tuh. Tuh. Hanya 4 kali stroke aja udah nyampe ke 30 PSI. Nah, sekarang kita pindah ke stage 2.
Udah ya, nyampe 100. Nah, sekarang setelah 100, kita masukin dulu valve cover-nya. Nah, setelah udah masuk, kita bisa buang. Ini ada pressure relief di sini. Tuh. Buat pastiin lagi, kita kencengin. Nah, kalau udah, baru kita tarik. Nah, ini kelebihan dari pompa Topic Joblo 2B 2 stage. Nah, ini yang belum pernah gue ketemu di pompa lain. Jadi clever banget, dia bisa sampai buka removable valve core-nya. Jadi Topic ini selain bikin pompa lantai, dia juga bikin hand pump, pompa tangan yang kalian bisa bawa kalau lagi naik sepedaan, taruh di belakang atau ditaruh di tempat bottle cage. Jadi hampir semua, atau boleh bilang semuanya itu ada bracket buat bottle cage-nya, ya. Tuh, semua udah ada, ya. Yuk, kelebihannya apa sih masing-masing? Yuk kita mulai dari satu persatu. Nah, yang pertama itu tipenya Bikini 2, karena udah yang seri kedua, ya. Oh iya, sebelumnya semua pompa ini udah bisa valve-nya untuk Presta dan Shredder ya. Jadi untuk pentil besar, pentil kecil bisa. Ya. Nah, ini untuk yang Bikini nih. Ini yang paling murah. Bikini 2 ini pompa hand pump dari Topic yang boleh bilang katakan salah satu yang paling murah. Ini harganya 188.000 retailnya. Ya. Dia bisa sanggup untuk 90 PSI atau 6 bar dan sekali stroke itu 70 cc. Ya, beratnya juga relatif ringan, ini cuma 132 gram, jadi lumayan cukup ringan. Ya, 90 PSI cocok banget untuk MTB. Nah, kelebihannya tuh ada di bagian handle pompanya yang boleh bilang efisien banget. Nah, kayak gini. Tuh, ini kalian cuma pompa aja. Ya. Nah, untuk cara puter-puter untuk ganti-ganti kepala pompanya tuh biasanya di sini di karetnya. Nah, karetnya kalian tinggal puter aja, tinggal balikin. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan sekarang posisinya Presta ya. Nah, kita buka. Kalau mau Shredder, tinggal kita puter. Nah, gini. Ini Shredder. Ya, ini kalau Presta tinggal seperti ini. Rata-rata semua pompa tangan begitu. Jadi kalian jangan khawatir gimana nih pompa kecil pompa besar. Tinggal kalian buka, karetnya kalian tuker. Ya, jadi ini di paling entry levelnya itu ada Bikini 2. Harganya cuma 188. Maksimumnya 90 PSI. Oke, nah sekarang yang kedua kita punya Race Rocket. Race Rocket ini ada yang 120 PSI dan ada 160 PSI. 120 PSI itu retailnya 398, 160 PSI itu retailnya 448. Namun sayangnya pas lagi kita bikin video ini saya kehabisan 160 PSI, jadi kita bahas yang 120 aja ya. Mirip-mirip kok sebetulnya. Ya, jadi biasa ngikatnya gini. Ya. Nah, yang saya seneng dari pompa Race Rocket ini, itu pakai flexible hose. Itu ngegampangin banget buat kalian pas pompa. Beda sama Pekin itu kan nggak ada flexible hose ya. Jadi kalau sini kalian bisa masukin ke flexible hose-nya terus kalian pompa gitu. Beda sama yang Pekin ini yang nggak ada flexible hose, langsung kepalanya terus nyatu pompanya situ. Jadi posisinya nggak berubah. Saya pakai flexible ini sangat membantu. Dan geniusnya lagi, nih kalian bisa lihat kan, posisi ini kan buat Presta ya, buat pentil besar ya. Begitu, pentil Shredder, jadi pentil besar. Begitu kalian pengen pentil kecil, itu cuma diputer aja. Nah, udah. Nah, ini jadi kita bisa masuk yang dalam, itu jadi pentil Presta untuk rata-rata road bike. Jadi menurut saya brilian banget sih desainnya ini. Tuh. Tuh, langsung masuk lagi. Nah, ini sekali stroke itu 38 cc, dan beratnya cuma 94 gram beratnya. Sedangkan untuk yang 160 PSI, itu beratnya lebih ringan, 89 gram, lebih ramping, tapi stroke-nya itu lebih rendah. Sekali stroke itu 26 cc, jadi wajar biasanya memang kalau misalnya mau buat high pressure, stroke-nya itu volume per stroke-nya lebih kecil. Ya. Jadi ini Race Rocket, salah satu yang saya suka. Nah, ini yang ketiga, ini 2 stage lagi, cuman ini bedanya sama yang pompa lantai, ya ini nggak sampai buka removable valve core. Cuman ini juga lumayan ya, bikinnya inovatif buat pompanya. Sama buat Presta Shredder juga. Jadi kapasitasnya ini 160 PSI. Untuk stage 1 itu 0 sampai 75 PSI, stage 2-nya 75 sampai 160 PSI. Jadi kalian kalau misalnya mau pompa ban road itu sampai 75, begitu 75 ganti ke mode kedua, stage kedua. Nah, ini modenya di sini. Ini high volume dulu untuk 0 sampai 75, begitu kalian udah sampai 75, kalian klik
ke high pressure. Jadi kerasa kalian udah mulai berat tuh, gitu. Nah, untuk volume per stroke-nya waktu stage 1 itu di 40,8. Lumayan ya untuk pompa sekecil ini 40,8. Lalu untuk yang stage 2-nya itu 11,2. Ya lumayan lah, agak sering pompanya, apalagi kalau kalian bannya ban MTB atau gravel yang besar-besar. Weight-nya cuma 89 gram. Jadi mirip sama Race Rocket 160 PSI. Ya, ini tapi nggak ada. Nah, ini masih biasa, jadi nggak ada flexible hose. Jadi langsung kalian tancepin ke pentilnya. Cuman ini 2 stage. Harga retailnya 478. Ya, tuh, Rodi 2 stage. Lalu untuk pompa yang keempat, itu adalah Mountain TTG. Ya, ini lumayan agak besar. Ya, kelebihannya itu ada di volume capacity-nya yang besar dan ada dial gauge-nya. Jadi kalian bisa lihat PSI-nya tuh udah berapa. Ya, barangnya besar. Dan juga tidak pakai flexible hose, jadi langsung direct ke pompanya, tinggal ada penguncinya. Harganya retailnya di 478 dan beratnya 192 gram. Kelebihannya itu ada di volumenya, jadi sekali stroke itu 91 cc. Jadi lumayan, ini pompanya sekali pompa itu setengah pompa lantai. Yang 200-an, ini 190-an. Jadi kelebihannya itu ada di pompa ini, cocok banget buat MTB. Yang biasanya pakai ban-ban besar atau misalnya main downhill kalian yang ukurannya 29 kali 2,0 lebih ke atas. Nah, ini cocok banget untuk bawanya yang ini. Jadi kalian nggak capek-capek berapa kali untuk pompa, ini untuk berapa lebih cepat untuk ngisinya. Ya, cuman ya memang beratnya 182 gram, tapi bagi menurut saya kalau buat yang main downhill atau AM gitu kayaknya nggak masalah karena sepedanya pun udah berat. Beda sama kalau main road bike kan pasti pengennya ringan-ringan. Nah, ini yang terakhir. Ini dapat award All Around Bike 2024. Ini namanya Pocket Shock DXG. Harga retailnya di 578. Beratnya 170 gram. Volume per stroke-nya 11 cc per stroke. Nah, ini kelebihannya maksimumnya bisa 360 PSI. Makanya volume per stroke-nya itu kecil. Ya, dan dia juga pakai flexible hose. Jadi kalau pakai flexible hose seperti yang saya bilang itu gampang banget untuk pompanya. Ini juga sama ya, valve Presta Mass Rider-nya itu tinggal puter aja. Jadi udah langsung berubah mode. Ya. Nah, ini cocok mungkin buat teman-teman yang balapan, misalnya kayak velodrome yang bawa sepeda-sepeda bannya tubular atau ban 23, 25 tapi perlu high pressure karena ini maksimumnya bisa 360 dan dia itu zero loss. Jadi kalau kalian ya ingat mungkin begitu kalian pompa, kalian cabut kan bisa kebuang sedikit. Nah, itu diklaim untuk zero loss. Jadi nggak mungkin begitu kalian buka itu pressure-nya langsung hilang. Gitu. Kayak kalau kalian pompa begitu cabut pompanya kan biasanya bocor dikit tuh. Nah, ini enggak. Dengan sistemnya mereka tidak. Ya. Bentuknya elegan, cuman ya kalau dibawa untuk di belakang jersey lumayan lah, agak berat juga dan agak besar ke bulky gitu loh. Oke, di sekarang bonus stage selain nerangin pompa, gue mau nerangin satu produk topik. Ini namanya Torque Bar 1-10 Newton. Gue baru lihat di produk kayak gini. Jadi begitu diputer itu ada digitalnya pakai lampu. Terus beads-nya banyak banget, lengkap banget nih. Jadi buat kalian yang suka ngoprak-ngaprek di rumah, pakai ini tuh asik banget gitu loh. Bentuknya kayak gini. Ya, keren. Nah, ini dia. Tuh. Jadi ada ratchet sistemnya juga. Ya. Oh ya, sebelumnya gue mau ingetin, kalau kalian pakai kunci torsinya itu dipakai untuk masang aja ya, jangan buat pas ngelepas. Takutnya bisa rusak, karena biasanya kalau misalnya kalian buat ngelepas, misalnya kalian masih set di 3 Newton, tapi ternyata dia itu ngelepasnya 5 Newton, itu lama-lama bisa rusak. Ya, jadi saya saranin kalau kalian mau pakai kunci torsi itu cuman buat ngencengin, jadi ngelepasinnya jangan. Oke, nah ini kita contoh ya, kita cobain ya. Tuh. Nah, kita pakai 4. Tuh. Digital, keren. Oke. Nah. Misalnya kita mau ngencengin ini di 4 Newton atau 5 Newton deh. Ya udah, tinggal gini aja. Tuh, udah nyampe 4. Keren kan? Cuman gitu doang. Tuh, ini juga. Misalnya kita mau ngencengin ini di
Ntar biar kelihatan kamera. Nih, kelihatan ya? Tuh, nyampe 4. Jadi e-torque bar ini harga retailnya 1798. Terus juga baterainya itu cuman baterai biasa A3. Jadi kalian kalau sampai habisan di jalan atau bisa beli di supermarket terdekat ya atau minimarket terdekat. Ya, terus udah gitu juga biasa sampai bisa 10 Newton. Jadi lumayan, range-nya banyak. 10 Newton bisa sampai ngencengin biasanya saddle, itu udah bisa. Dan kunci beatsnya itu banyak banget. Jadi kalian bisa pakai untuk kebutuhan macam-macam, bisa sepeda ataupun yang lain. Nah, segitu dulu video gua soal pompa-pompa Topic. Nah, buat temen-temen yang ikutin sampai habis, ini gua kasih voucher di Tokopedia, kodenya ini nih. Ya, buat teman-teman yang khusus untuk beli produk Topic. Jadi kalian bisa pakai kode kupon ini untuk di Tokopedia. Itu buat teman-teman yang nonton sampai habis. Ya, jadi ini model-model tipenya pompa-pompa sebagian produk dari Topic deh. Ya, untuk kalian yang udah pernah nyobain, yuk komen di kolom komen, atau kalian yang mau nanya-nanya boleh juga komen di kolom komentar. Nanti gue pasti bales. Ya, jangan lupa juga subscribe, like, dan bunyiin loncengnya untuk video notifikasi terbaru dari Charlie Bike Channel. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.